Hai Worek Family, welcome back di channel kita. Ini adalah episode pertama kita untuk Wowcast, Worek Podcast. Dan di episode yang pertama ini, aku hostnya Marina Berlian yang akan nemenin kamu ngobrol-ngobrol sama sosok penting yang luar biasa ya. Kamu kalau misalnya melihat sosok beliau ini teringat dengan member dari salah satu grup K-pop, ya kan? Langsung aja aku mau kenalin kamu semua with our CEO, Mr. Edward Oscar. Halo. Hai Pak Ed. Terima kasih. Halo. Oke, Pak Ed, luar biasa sekali di episode yang pertama ini di Wowcast, Worek Podcast bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Ed di tengah kesibukan Bapak. Bapak boleh datang ke Surabaya, apalagi di tahun 2021. Kalau kita ngomongin 2021 tuh bisa dibilang it's been 20 years since you established Worek in 2001. Ya. How do you feel? I feel blessed ya. Feel blessed. Yang paling penting itu saya feel blessed gara-gara saya banyak bisa ketemu muka orang-orang yang ada impact-nya bukan cuma di kehidupan saya tapi juga saya juga ada impact di kehidupan mereka. Jadi saling sama positifnya gitu loh. Jadi juga ini kita kan juga di industri tech yang sangat kompetitif. Jadi untuk kita bisa bertahan 20 tahun dan bukan cuma bertahan tapi maju juga selama 20 tahun, it says something about our commitment gitu ya ke customer kita. Jadi ya saya benar-benar feel blessed dan feel happy to be here. Yes, luar biasa 20 tahun ya buat teman-teman Worek Family atau kamu-kamu semua yang lagi dengerin podcast ini dan lagi nontonin kita berdua. Dan pada saat itu 2001 Pak Ed itu kalau nggak salah masih as an international student ya? Masih kuliah saya. Student, Iya, saya masih kuliah. Saya itu kira-kira mesti dihitung. 19 bukan? Ya mungkin 19 ya. 19 tahun. And then you started a business. Ya. Coba bayangin dulu kamu semua umur 19 ngapain? 19 ya, masih anak-anak itu, masih sebenarnya kita sendiri juga nggak terlalu ngerti-ngerti banget apa sih itu bisnis. Dan ini kan dari hobi, dari passion, dan namanya anak-anak mungkin mikir, aduh orang lain bikin, saya juga bisa nggak susah. Ya udah, jadi saya dan partner saya Pak Jimmy waktu itu ceritanya gini, kita di luar apartemen, di luar apartemen Pak Jimmy kita ngobrol. Pak Jimmy bilang, ayo kita bisnis. Wah, bisnis apa? Oh, bisnis web posting aja. Tapi kok Bapak berani banget sih tahun 2001 lebih tepatnya ya. Kalau ngomongin bisnis teknologi pada saat itu nggak booming deh kayaknya Pak. Betul, kok Bapak seberani itu ya untuk bikin bisnis di bidang tech? Kedua Bapak adalah waktu itu international student, masih kuliah gitu kan. Ya terus terang ya jawabannya simple. Jawabannya ya gara-gara kita masih anak-anak, kita nggak terlalu ngerti. We didn't really know what we did, what we were doing gitu. Jadi orang-orang juga nanya sama kita, kok tahun 2001 malah bikin perusahaan tech, orang-orang pada mati gitu. Ya tapi ya gimana ya, kita juga dari hobi, dari suka, dan buat saya itu depan-depan itu exciting banget. Benar-benar kayaknya happy kerja dan kita tekunin dari pagi sampai malam, tidur juga kurang, nggak ngerasa kerja gitu, ngerasanya kayak main, kayak merasa hobi gitu. Jadi ya makanya bisa lewatin itu semua. Wah, tapi kan backgroundnya Pak Ed kan finance ya, tapi kok seberani itu dan apa yang bikin Bapak punya eagerness gitu? Kalau menurut saya waktu itu kan kita masih muda, jadi have nothing to lose gitu ya. Dan ini juga jiwa entrepreneurship ini yang saya lihat bukan cuma di saya tapi di kawan-kawan, di teman-teman banyak yang entrepreneur itu, orang yang berani entrepreneurship juga mesti berani gagal gitu. Nah, jadi di otak saya dari tahun 2001 dan kadang-kadang sampai hari ini pun gitu, di otak saya itu selalu ada satu ketakutan bahwa kita itu bisa gagal. Dan walaupun kita gagal waktu itu gitu, saya juga nggak takut gitu. Walaupun kita gagal, kita jalanin bisnis bisa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kan ada pengalaman gitu. Dan pengalaman kita bisa bilang di CV kita, di resume kita bahwa kita udah pernah ada pengalaman ini banyak. Nanti juga bisa jadi batu loncatan untuk karir selanjutnya gitu. Dan menariknya Pak Ed tadi bilang itu bisa tercatat di resume kita gitu kan. Ya. Mungkin buat kamu-kamu yang masih muda, kadang kan kita takut ya Pak catat kegagalan di resume atau CV kita karena yang kita apply atau yang kita tunjukin kan yang berhasil. Ya.
Nah, kalau dari pandangannya Bapak sendiri gimana? Is it okay buat pamerin kegagalan? Iya, justru penting sekali untuk pamerin bukan pamerin ya, tapi untuk nggak usah ngumpet-ngumpetin gitu ya kegagalan. Soalnya kegagalan yang pernah kamu lakukan, walaupun itu dalam hidup pribadi atau dalam hidup profesional itu, kamu udah pernah kena pahitnya gitu. Jadi kalau kamu nanti pindah ke satu perusahaan baru, organization baru, kamu udah pernah lewatin kegagalan itu, yang dapat berkahnya ya organization baru itu kan. Jadi mereka udah, ya kamu udah pernah kok salah, gagal kan nggak bakal diulang lagi. Kalau orang pernah gagal kan nggak mau diulang-ulang terus gitu kan. Wah, bisa diceritain nggak Pak waktu itu challenge-nya atau kayak the lowest point waktu Bapak awal-awal establish? Ya banyak, ceritanya banyak. Tapi misalnya yang paling satu ngena yang, banget Pak, yang kayaknya paling apa namanya, yang paling bisa diingat gitu ya. Itu ya kita kan perusahaan kita itu capital intensif gitu ya. Jadi selalu mesti beli perangkat hardware internet, perangkat hardware server gitu, dan selalu tuh kita punya cash flow itu pas-pasan gitu. Jadi tantangan yang paling susah untuk saya pribadi gitu, itu saya ada satu saat selama hampir 4 tahun saya nggak ambil gaji. Ya, jadi saya kerja bisa dibilang sebagai free gitu. Saya kerja nggak ada semua untung perusahaan semua dilipat balik ke dalam perusahaan dan langsung diinvestasi buat beli perangkat atau buat membesarkan perusahaan gitu. Dan untungnya waktu itu saya juga masih ada kerjaan yang lain, dan saya juga masih muda gitu ya, nggak ada anak, nggak ada istri, nggak ada rumah, nggak ada mobil, jadi ya nggak ada biayanya, nggak banyak gitu. Tapi boleh nggak sih kalau Berlian bilang Bapak pada saat itu bisa tetap tough itu karena Bapak punya support system? Oh ya, support system yang kuat dari keluarga, dari business partner, dan juga dari antara fellow coworkers, vendors, itu ya penting sekali gitu ya. Jadi ya soalnya kita kan waktu itu masih muda, ya even sampai sekarang gitu, kita punya jam kerja itu panjang sekali gitu. Sekarang saya sendiri aja masih kerja pretty much 7 hari dalam seminggu, 365 hari. But Jadi you're the CEO and you still work? oh ya, of course sih. Ya, jadi memang kita itu kerja keras gitu. Kita semua, bukan cuma saya doang ya, tapi ya saya lihat rekan-rekan kerja di Wowrek dan banyak semua orang-orang yang saya kenal itu memang hard workers gitu ya. Oh ya Pak, tapi ngomong-ngomong waktu itu Bapak di US ya? Di Seattle ya Pak ya? Ya. Di Seattle waktu itu Bapak kuliah? Betul. Atau maksudnya Bapak memang sengaja kuliah di US atau kayak gimana Pak? How did you get there? Oh iya, saya dulu memang saya fortunate ya, soalnya orang tua saya bisa nyokolain saya ke Amerika, jadi saya And you're blessed? Ya, we are blessed and fortunate. Saya jadi kuliah di Amerika, saya kuliah di Seattle, jadi ya setelah kuliah pun saya juga dapat kerjaan di sana di perusahaan healthcare, tapi di bagian teknologi. Dari sana juga saya hobi gitu. Kebetulan hobi sama komputer, hobi jadi sama Bapak nggak yang server, kayak gitu. bukan yang asing lah ya sama teknologi gitu Pak? Oh iya, memang. Kayak saya punya background sendiri, personally saya memang systems engineer juga ya. Suka nge-game Pak? Nge-game ya dulu suka. Sekarang udah nggak ada waktu lagi. Zaman dulu Pak PS1 CTR Pak. iya. Main nggak Crash Team Racing? Enggak. Itu mainan saya tuh kayaknya ya. Terus waktu itu gimana sih Bapak manage waktunya ya between studying, working, business, relationship, kan? Pacarnya waktu itu kayak mana gitu Pak? Bagaimana perasaannya gitu? Bapak kayaknya sibuk banget gitu kan, semua dicoba gitu. Wah. Saking sibuknya pacarnya sampai hilang. Oh no. Hilang ya Pak? Di gondol yang lain ya Pak? Iya gitu ya, tapi enggak. Tapi joking aside ya, memang itu kan satu hard work gitu. Saya sendiri juga kuliah, dan saya di sana kuliah itu kebetulan kena Krismon ya. Krismon kalau pada ingat waktu itu tahun 98 Krismon di Indonesia. Jadi saya juga di sana bukan cuma kuliah, saya kerja sampingan untuk bantu bayar uang sekolah, dan juga saya ada bisnis plan ini buat urusin Wowrek. Jadi ya memang waktunya memang habis untuk kerja dan kerja aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak waktu juga ya untuk entertainment atau untuk relationship atau gimana gitu dulu. Tapi kalau zaman sekarang nih Pak, kalau anak-anak zaman sekarang tuh mikirnya harus ini dong work life balance, study life balance. Kalau yang kerja terus tuh kamu diperbudak, ntar kamu tuh ngapain sih, kamu masih muda, have fun gitu Pak. Betul. Menurut Bapak gimana? Karena aku kayaknya untuk prinsip kayak Bapak yang
udahlah kerja aja, relationship ntar dulu. Ya, gitu. ya. Kalau menurut saya sih gini ya, apalagi sekarang udah bukan cuman kita doang yang di Indonesia atau di Amerika, tapi orang satu dunia ini udah kena pandemi ini dan udah familiar dengan work from home dan familiar dengan hybrid workplace gitu ya. Tapi kalau saya dari dulu, even dari 10 tahun yang lalu, yang saya percaya itu bukan work life balance. Apa tuh Pak? Yang saya percaya itu work life integration. Jadi bukannya dibilang kayak work, mesti kerja dari jam 9 sampai jam 5, besok pulang jam 5, have fun sampai jam 9 malam, habis itu weekend have fun, habis itu kerja lagi. Pas lagi kerja disconnect dari fun, pas lagi fun disconnect dari kerja. Kalau menurut saya zaman sekarang ya itu semua kalau orang yang sukses gitu ya, yang saya lihat ya, itu mesti integration gitu. Jadi pas lagi kerja, apalagi zaman sekarang work from home gitu ya, kan zaman sekarang juga banyak yang pakai teknologi, dan orang yang fortunate enough yang kerjaannya bisa pakai teknologi, bisa kerja remote, bisa kerja pakai HP, bisa respon pakai HP, itu cocok banget gitu untuk work life integration gitu. Jadi pas lagi misalnya saya kasih contoh gitu, saya pagi-pagi gitu jam 9 pagi saya mesti ngantar anak saya sekolah gitu. Kalau misalnya ke kantor kan nggak bisa ngantar anak sekolah, tapi pas ngantar anak sekolah paling cuma 10-15 menit, habis itu balik lagi. Nah kan saya merasa itu kayak satu blessing gitu, bisa ada waktu nganterin anak sekolah tapi balik ke rumah bisa kerja lagi dari rumah, kalau enggak dari luar bisa kerja dari HP. Even weekend atau weekdays, kayak sekarang trip saya ke Surabaya ini kan sebenarnya kayak di Amerika kan sekarang malam gitu kan. Tapi saya masih aja saya balas gitu, ada klien atau ada vendor atau ada project, saya masih tetap kerja terus gitu. Tapi bukannya berarti saya kerja nggak fun gitu, enggak kan? Nah sekarang contohnya masih bisa podcast gitu kan. Tadi siang saya baru makan siang sama Pak Rudi, dan pas lagi makan siang itu juga ada email yang saya bales di sana gitu. Cuman lihat kan cuma 2-3 menit gitu. Nah itu maksudnya work life integration gitu. Jadi walaupun itu malam atau sore atau weekend ya tetap aja mungkin kerja sedikit-sedikit gitu lah. Tapi baliknya juga pas lagi kerja, kalau misalnya ada kebutuhan untuk keluarga, untuk teman, untuk istri atau untuk suami juga masih bisa tercukupi gitu. Berarti lebih kepada fleksibilitas kali ya Pak ya. Kadang tuh kita kayak ngebatasin ya karena kerjanya kita jam 7 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 6 ya udah itu doang, pas sampai rumah enggak. Padahal sebenarnya kita bisa combine itu semua ya Pak ya. Betul. Nah makanya kalau kita jadi orang ini juga bukan untuk work life balance atau work hours doang gitu ya. Jadi kalau kita memang restrict dan di dalam otak kita bilang restrict, saya mesti kerja jam segini, saya hari ini mesti kerjanya ini, itu kan kita bikin satu barrier sendiri untuk restrict diri kita sendiri gitu kan. Jadi kayak gitu mungkin bisa kurang cepat untuk improve-nya gitu ya. Jadi di dalam hidup kita itu kita nggak boleh bikin barrier atau restriction gitu. Jadi mungkin mesti berani ambil resiko sedikit, calculated resiko gitu ya. Tapi juga yang paling penting jangan restrict yourself. Soalnya potensi kamu itu jauh lebih besar dari apa yang kamu bisa bayangkan. Mungkin bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang pada nontonin dan dengerin podcast ini, mungkin dari yang baru kenal Worek kali ya. Atau teman-teman bapak-bapak para CEO juga bisa nih untuk kayak terinspirasi dari Worek sendiri. Kita ada hybrid space juga. Teman-teman yang WFH bisa datang ke kantor, yang kantor nanti kalau misalnya kerjaannya udah lanjut di rumah dulu masih bisa juga. Jadi kita juga harus fleksibel juga ya di masa sekarang ya Pak ya. Betul ya, makanya yang saya bilang itu memang nggak semua posisi kerjaan itu bisa kan fleksibel kan. Kalau misalnya posisinya nggak bisa fleksibel, misalnya ya kamu kerja sebagai kasir di restorannya ya nggak bisa kan. Work from home gitu kan. Tapi ya kalau misalnya posisinya yang bisa fleksibel gitu ya itu satu blessing, bukan cuma untuk pekerja doang tapi untuk perusahaannya juga, employer-nya juga ya. Setuju. Makanya kalau pengen lebih fleksibel lagi, pergunakanlah teknologi. Itu dia, itu sangat membantu. Di kantor kamu belum ada data alat penyimpanan, butuh cloud, ada Worek. Betul. Websitenya lagi ngedown, internetnya udah mulai putus-putus, ada Worek. Dan memang itu memang benar. Soalnya ini Worek kan kita start tahun 2001. Tahun 2001 itu konsep working from home atau working remote itu nggak terlalu ada gitu, walaupun di Amerika gitu. Tapi dari hari pertama Worek kerja gitu,
kita memang sudah kebanyakan remote semuanya. Di apartemen lagi waktu itu mulainya ya. Apartemennya kecil ya. Iya. Kos-kosan lah bisa bilang ya. Jadi dengan teknologi itu selalu kita bisa kerja di mana aja dan kapan aja, dan dari depan kita mulai itu saya merasa itu penting. Soalnya kita nggak mungkin bisa, at least waktu itu kita masih kecil, kita nggak cukup orang, kita nggak bisa selalu ada di tempat gitu. Jadi kita memang create work environment yang remote, yang bisa hybrid dan bisa ya, kerja dari mana aja lah gitu lah. Dan dipakai teknologi untuk itu semua gitu. Nah, ya itu penting itu ya. Tips and trick apa nih Pak buat teman-teman semua Worek family atau yang teman-teman yang bukan Worek, do and don'ts-nya kalau misalnya kita ingin nyemplungin diri ya, di dunia bisnis teknologi? Ya itu tadi yang saya bilang, berani beresiko, jangan takut, jangan restrict and contain yourself, dan yang paling penting juga jangan takut untuk satu failure gitu ya. Failure itu sebenarnya orang yang sukses itu biasanya failnya beberapa kali baru mereka bisa sukses. Dan don't overthink with your failure. Ya. Lebih ke count your blessing aja deh. Ya, don't betul. count your failure. Bener gitu nggak sih Pak? Ya betul. Dan kalau misalnya ini ada message, ini kan audiensnya banyak ya, tapi untuk rekan-rekan Worek gitu, menurut saya itu harus berani gitu, harus berani do the right thing. Jadi kalau misalnya kamu mikir ini baik, cara yang biasa salah, ya ngomong, kasih tahu gitu. Jadi kita selalu dari first day kita in business, kita selalu open door gitu. Nah, dengan begitu, dengan ada yang kritik, dengan ada yang berani voice out, itu baru kita bisa improve semuanya gitu. Jadi ya saya mau emphasize gitu ya, untuk berani voice out gitulah, untuk improve gitu. Jangan takut, nggak ada yang salah soalnya. Justru kalau misalnya berani voice out, walaupun idenya gagal atau tidak diterapkan, tapi itu kelihatan bahwa kamu itu ada passion in what you do, dan kamu juga ada passion dan kamu ada support untuk perusahaan kamu. Luar biasa. Ini adalah salah satu sih emang contoh CEO yang baik seperti ini, yang mau mendengarkan apa kata rekan setimnya, itu penting sekali. Rekan-rekannya, walaupun mungkin nantinya salah, yang penting berani untuk ngomong dulu. Betul. Selama kita ngerasa itu benar. Betul. Soalnya ada satu again yang paling susah terakhirnya gitu kan, masih ada yang make call, masih ada yang make decision gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ide kamu itu bagus, kamu pikir tapi nggak diterima, ya mungkin bukannya berarti itu sama sekali jelek atau apa gitu ya, tapi mungkin kalau misalnya dilihat dalam big picture gitu, idenya mungkin nggak fit. Kalau nggak, masih belum waktunya untuk fit gitu. Ya, tapi jangan takut, yang penting mesti ngomong. Kalau misalnya nggak ada kritik, kita nggak bisa maju. Wow, bersyukur banget kita punya CEO yang luar biasa kayak gini ya teman-teman Worek ya. Tapi apa kabar yang teman-teman yang di luar Worek nih ya, khususnya mungkin yang teman-teman CEO, mungkin Bapak mau kasih message apa nih buat sesama CEO gitu kan ya, supaya, karena saya rasa nggak semua mau seperti Bapak nggak semua mau punya humble, punya mau untuk mendengarkan rekan sekerjanya, nggak semua loh Pak. Betul. Kalau menurut saya yang penting ini gini, gampang. Kita kan namanya manusia gitu ya. Apa yang diajarkan oleh keluarga saya itu, you do unto yourself as you want others to do unto you gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak kita nggak seneng nih orang lain ngapain kita gitu, kayaknya kita nggak seneng, ya kamu jangan begitu juga ke orang lain gitu, ya kan. Jadi kalau misalnya saya mau kasih nasihat gitu, kayak your employees, your guys, your coworkers is your biggest asset. Kalau kita take care mereka semua, kita take care employee, namanya human nature itu, mereka juga pasti take care company-nya balik atau take care customer-nya balik gitu. Jadi ya menurut saya itu penting untuk bisa bikin satu suasana kerja yang harmonis dan yang baik untuk semuanya. Ya, kalau misalnya itu sudah kuat, company pasti bisa maju. Setuju banget. Dimulai dari yang kepalanya nih yang memimpin, bikin nyaman kita semua kerja. Ya, we're so thankful to have you, Pak Ed, luar biasa banget untuk podcast di episode yang pertama ini. Thank you so much Pak Ed buat sharing-sharingnya. Next time nanti kita sharing-sharing lagi. Boleh. Karena kita juga pengen dengerin tips and triknya cara menjadi seorang pelari. Karena saya dengar-dengar Bapak ada seorang atlet lari ya Pak. Atlet sih enggak, ini amatir aja, hobi. Tapi medalinya banyak banget. Thank you buat Worek family. See you on the next episode.
Stay safe. Bye-bye. Thank you, Pak.